Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana pelaksanaan penerapan tilang elektronik yaitu ETLE di Kota Morodoa. Hari ini kami melaksanakan di Kecamatan BPRT Buai Pematang di Ranau Tengah. Kemudian hari ini adalah hari terakhir kami melaksanakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, yaitu kecamatan yang ke-19 pada hari ini. Hari ini ada 2 tim kita turun pelaksanaan berbarengan juga dengan kecamatan Warkop. Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Selatan untuk tertib dalam berlalu lintas, karena keselamatan adalah yang paling utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Buai Pematang Ribu Ranau Tengah, dengan adanya kegiatan sosialisasi ETLE ini di Oku Selatan, semoga kedepannya masyarakat khususnya Buai Pematang Ribu Ranau Tengah bisa mematuhi tertib berlalu lintas guna untuk menjamin kesehatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, hari ini pertemuan para kades dan juga perwakilan dari daerah dari Kecamatan BPR Ranau Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara sosialisasi dalam rangka persiapan penerapan ETLE di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Pengarahan dari Camat Kecamatan BPR Ranau Tengah nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Sarlubi ST. Ketiga, itu acara inti. Nanti acara inti ini yang membahas masalah persiapan penerapan ETLE yang akan disampaikan oleh Ibda Christian Hadi Nata. Keempat, itu acara tanya jawab. Keenam ini doa, dan ke-7 penutup. Baik, sebelum membuka acara ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pengarahan atau kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah kepada Bapak Sarlubi ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibda Christian Hadinata, Kanit Rik Iden, Polres Oku Selatan, bersama rombongan yang sengaja datang di Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah. Yang saya hormati kawan-kawan kepala desa se-Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah beserta warganya yang hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat se-Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah. Yang saya sayangi
adik-adik dari SMK juga SMA yang ada di Buai Pematang Ribu Ranau Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, waktu, sehingga bisa hadir di Gedung Serbaguna Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah ini, memenuhi undangan yang sudah disampaikan. Salawat teriring salam pada junjungan kita Nabi anak sekalian. Kami ucapkan juga tujuannya pada hari ini kita dari Polres Luku Selatan ingin menyampaikan sosialisasi ETLE. Kalau disingkat ETLE itu singkatannya Electronic Traffic Law Enforcement. Luku Selatan akan diterapkan tilang elektronik untuk kita yang mengendarai kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun itu motor. Jadi sebelum tilang elektronik itu diterapkan di Kabupaten Luku Selatan, maka dari Polres ingin menyampaikan dulu informasi ini supaya masyarakat khusus di Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah mengetahui, memahami, sehingga kita tidak terjebak di tilang elektronik itu. Hal ini tujuannya untuk memberikan keselamatan kepada diri kita sendiri, supaya kita mematuhi lalu lintas, supaya kita menjaga keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Jadi nanti akan disampaikan oleh Pak Christian apa-apa yang dimaksud tilang elektronik itu, ataupun bapak-bapak mungkin ingin bertanya masalah tilang menilang, masalah aturan berlalu lintas, mungkin juga masalah pajak kendaraan bermotor yang bapak punya, silakan nanti ditanyakan unek-unek yang bapak simpan selama ini tentang pajak kendaraan bermotor, tentang aturan lalu lintas. Silakan nanti ada forum tanya jawab, silakan dipertanyakan supaya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik terutama yang baru besok ke motor itu paham. Jangan sampai ada kejadian seperti kemarin, terutama anak-anak sekolah yang belum paham cara bermotor, khusus ibu-ibu. Jangan lagi terulang ngesen kiri beloknya ke kanan. Nah, mungkin pada hari ini kita belajar dulu tertib berlalu lintas untuk menjaga keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Dalam hal ini juga supaya kita masyarakat itu tidak lagi takut dengan polisi itu. Polisi itu adalah sahabat kita. Dia menjaga di lalu lintas itu bukan untuk nangkap kita, tujuannya untuk mengatur lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain. Jadi saya harapkan nantinya dengan acara ini kita lebih dekat dengan polisi, polisi juga lebih dekat dengan kita. Kalau kita lah kenal, kalau kita lah kawan, ngapa kita nak takut? Karena polisi itu adalah
pelindung rakyat juga, sahabat rakyat. Jadi dengan acara ini kita ambil nanti manfaatnya yang lebih dalam apa yang dimaksud kegiatan hari ini nanti akan panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ibda Christian. Mungkin sebelum saya akhiri, nanti Pak Christian juga dan kawan-kawan bisa memperkenalkan diri dengan seluruh masyarakat yang ada di sini. Acara sosialisasi etle di Kabupaten Ogan Komering Ulu, khusus di Kecamatan Buayu Pematang Ribu Ranau Tengah, dengan ini dinyatakan dibuka. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Buayu Pematang Ribu Ranau Tengah. Acara selanjutnya, acara inti penyampaian dan pengarahan dari Bapak Ibda Christian Hadinata. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan BPRT Buayu Pematang Ribu Ranau Tengah, Bapak-bapak kepala desa yang berkesempatan hadir pada hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kecamatan BPRT. Di sini ada juga perwakilan ya dari adik-adik pelajar yang sempat hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Baik, tujuan kami di sini Pak Camat untuk melaksanakan sosialisasi etle terkait dengan ke depan di awal 2023 akan dilakukan penerapan penegakan hukum terkait dengan tilang elektronik seperti yang disampaikan tadi. Hari ini adalah kecamatan terakhir yang kami kunjungi. Di beberapa kecamatan, ada 19 kecamatan di wilayah Ogan Selatan, hari ini terakhir. Karena hari ini ada 2 tim, ada yang ke Warkop dan ada juga di BPRT. Kami di sini tim 1, terdiri saya sendiri selaku ketua tim. Nama saya Christian Hadinata. Pangkat Ibda, jabatan saya di Polres di Satlantas Kadit Rekiden. Kadit Rekiden ini membawai SIM dan Samsat. Mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya di luar etle terkait dengan SIM Samsat, nanti silakan kita buka selebar-lebarnya untuk sesi tanya jawab. Kemudian rekan saya juga Bribtu Denny sebagai operator. Yang satu lagi mungkin tidak asing di sini, si Muklis. Muklis ini asli sini, rumahnya di sini apa? Ya, Muklis asli sini, rumahnya di sini. Kenapa ini penting dilaksanakan? Awalnya kami melakukan sosialisasi itu hanya memanggil Babin Kamtibmas untuk disampaikan kepada masyarakat. Tapi pimpinan Pak Kapolres maunya jangan seperti itu. Kamu harus datangi ke kecamatan-kecamatan agar penerapan itu ini sampai ke masyarakat. Kaitannya apa? Kaitannya kalau masyarakat tidak tahu, yang sering bepergian ke Muardoa maupun ke Palembang, sangat disayangkan. Sangat disayangkan kita harus membayar sejumlah uang terkait dengan denda tilang. Nanti ada kita buka nanti tabel denda tilang cukup lumayan besar. Itu kalau satu kali. Kalau berkali-kali itu sangat memberatkan masyarakat. Makanya kita harus ditutup untuk tertib. Kalau polisi konvensional seperti kami di jalan masih ada toleransi. Toleransinya mungkin ada yang sudah ditilang sekali, ketemu lagi sore bisa menunjukkan tilang merah, tidak akan kami tilang lagi. Biasanya seperti itu. Ataupun kita kenal dengan Pak Camat BPRT, mungkin tidak akan kami tilang, mungkin ada hubungan emosional dengan Pak Kades, mungkin kenal, mungkin seobrolan, tidak mungkin gitu tilang Pak Kades ya. Akhirnya negor lagi bagi ketemu. Nah itu tadi bedanya tilang etle dengan konvensional. Ada kita sendiri polisi punya sanak pemilih, keluarga, kenal, pasti ada perasaan tidak enak. Tapi beda dengan etle. Etle mau siapapun yang lewat di situ, apabila tercapture kendaraan itu melanggar, nanti kita sebutkan 10 pelanggaran yang dapat tercapture lampu merah,
tidak alternasi. Sekali lewat 1 kali terhitung di situ. Balik lagi lewat jalan yang sama tidak memperbaiki diri 2 kali. Sore lewat lagi kendaraan dipakai anak ataupun siapapun kendaraan itu 3 kali. Balik lagi ke jalan itu 4 kali. Kalikan dengan jumlah denda di situ lumayan besar, sangat memberatkan. Makanya ke depan kita dituntut untuk tertib berlalu lintas. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tertib berlalu lintas, taat pajak, tidak ada kecelakaan. Tidak ada kecelakaan jalan, karena kecelakaan bersumbernya dari pelanggaran lalu lintas. Kalau kita semua tertib, orang-orang terampil di jalan, semuanya ke komponen keselamatan di kendaraan tidak ada yang dilepas, insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, untuk korban sangat minimal sekali. Sayang, evaluasi beberapa kejadian kecelakaan lintas melibatkan kendaraan sepeda motor, banyak yang meninggal dunia, parah, benturan di kepala. Atau Pak Kapolres kami itu, kalau kepala kalian tidak lebih keras dari aspal, gunakanlah helm. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah dengar kecelakaan yang meninggal roda 2 rata-rata benturan di kepala, kan sangat disayangkan kepala ini. Kalau memang kita menggunakan helm yang SNI, insya Allah kepala kita terlindungi. Kalau memang kita kecelakaan, tidak terjadi membahayakan bagi kita. Kalau masyarakat tertib seperti apa yang disampaikan Pak Camat tadi, kita tidak membahayakan diri kita, penumpang maupun orang lain. Kalau kita tertib, yang terancam bukan hanya keselamatan kita, yang terancam diri kita terancam, penumpang kita terancam, pengguna jalan lain ikut terancam keselamatannya karena kita tidak tertib. Bahkan penduduk yang di sekitar kalau di pemukiman ikut terancam. Baik, kita tonton dulu mungkin video sebelum kita masuk ke materi. Ya, silakan tonton video. Iya benar. Iya Pak, benar sih. Oh, masang sih. Iya. Iya. Bagus kalau kayak gitu. Mana sih? Iya Pak, ada setan lewat. Ya. Video singkat. Dilepas sabuknya tadi, langsung tertangkap kamera melanggar. Misi Bu. Surat konfirmasi dikirim ke rumah nih. Ya, ini adalah contoh tilang elektrik ya, yang akan diterapkan di tahun 2023 nanti. Tadi saat melanggar tidak pakai jilbab kan, yang di samping. Begitu yang terima di rumah pakai jilbab. Nah ini. Keselamatan nomor Mudah-mudahan 1 tidak terjadi, terutama di Kecamatan BPRT Pak Camat. Ini pergi dengan cewek lain, begitu yang terima surat konfirmasi uang rumahnya di rumah. Ada tahu kita telanjur cak mana, balak mungkin bininya sudah piket depan pintu nunggu suaminya pulang, Pak Kades. bawa sapu. Apalagi malam, karena kamera ini terpantau 24 jam. Takutnya malam jam 1 malam mungkin lewat ke Morduo nak ke Botorajo, begitu tercapture kirim ke rumah, yang terima uang rumah, begitu dicek siapa sampingin rambutnya merah juga Pak Camat. Nah itu mau balap. Nah itu ini terjadi, bukan hanya guyonan, ini yang terjadi ada di kota-kota mungkin. Kalau kita insya Allah tidak ada. Saya yakin Maluku Selatan orangnya baik-baik semua. Amin. Nurut sama istri, bukan takut. Kalau takut walaupun 10 bisa kita melawannya, ada apa Kades? Cuman kalau nurut itu namanya sayang. Fungsi istri adalah kontrol supaya kita tidak semena-mena. Baik, lanjut. Kita akan sampaikan materi. Nah ini
ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera atau alat yang dapat mendeteksi berbagai jenis perangkat lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor. Jadi ETLE kendaraan elektronik yang berbasis teknologi kamera. Mungkin bapak yang sering ke Muara II di simpang Pemkap sudah terpasang, kemudian satu lagi titik di depan gedung kesenian, depan Pos Lantas. Mungkin saya rasa di sini semuanya sudah melihat ya, apalagi malam, flashnya sangat terang sekali. Kemudian melalui ETLE tidak ada interaksi langsung atau fisik antara petugas dan pelanggar. Selama ini petugas konvensional berdiri di jalan, adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Itu ada kelemahan. Yang pertama, adanya negosiasi biasanya antara petugas dan pelanggar. Pelanggar pengen yang cepat, tidak mau repot menghadiri ke persidangan, petugas biasanya mempermudah. Makanya dengan ETLE ini tidak ada interaksi, jadi tidak dimungkinkan adanya negosiasi ataupun kesepakatan antara petugas dan pelanggar. Itu bagusnya ETLE. Tapi ada kelemahannya tadi, ETLE tidak bisa toleransi. Berapa kali kita lewat di situ, itu yang terekam. Lanjut. Ini penekanan Pak Presiden Republik Indonesia terkait rapat pimpinan TNI Polri yang nomor 2 itu transformasi digital, karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian jajaran TNI Polri harus memberikan kontrol untuk menciptakan kedisiplinan nasional, terutama dalam berlalu lintas. Lanjut. Kemudian penekanan Kapolri pada program 100 hari Pak Listio Sigit, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang ke-11 itu laksanakan perluasan ETLE bagi wilayah yang belum bisa menerapkan ETLE, lakukan proses tilang sesuai prosedur, tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaan secara penuh. Selama ini kan ada yang nitip dengan polisi, ada yang selesai di tempat. Nah ini dengan sini tidak ada interaksi, tidak ada titik menitik. Tilang ETLE begitu tercapture, nanti konfirmasinya datang ke Polres, langsung diberikan kode BRIPA untuk pelanggar sendiri yang nyetorkan ke rekening negara. Lanjut. Ini adalah landasan hukum penerapan ETLE ada 4. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Yang terakhir Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi, kaitannya dengan data kendaraan. Tadi saya lupa menyampaikan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mungkin di sesi terakhir setelahnya saya jawab, ini ada 2 kaos ETLE dan 1 helm SNI. Kami akan memberikan pertanyaan semacam kuis nanti. Adik-adik, mungkin bapak-bapak, kades juga tidak apa-apa, yang bisa menjawab apa yang kami tanyakan. Pertanyaan tidak sulit, pertanyaan seputar materi ini, materi ETLE. Ada 2, tapi jumlahnya terbatas ini. Kaosnya ada 2, helmnya ada 1, helm NSI. Jadi silakan simak dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjut. Nah ini Undang-Undang Nomor 11 tadi tahun 2008, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Kaitannya dengan alat bukti ini dengan hasil capture, hasil tangkapan kamera, bisa dicetak, di print. Nanti di situ jelas jam saat melanggar, hari sangat melanggar, lokasi melanggar. Bahkan kalau mobil itu walaupun kacanya 80%, ketebalan ribbon itu, namun tetap bisa ditembus oleh kamera. Walaupun zoom, bahkan tail lalat pun kelihatan jelas itu. Jadi tidak dapat terbantahkan siapa yang melanggar.
kedatangan surat itu tidak bisa ngelak. Kalau selama ini mungkin dengan petugas kepolisian sering adu argumen. Sekarang mungkin banyak video viral, banyaknya masyarakat ataupun polisi sendiri yang buat video adu argumen antara Polantas dengan pelanggar lalu lintas. Nah, kalau sekarang tidak bisa adu argumen, jelas nanti kita perlihatkan video-video saat melanggar. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LHJ pasal 272 ayat 1 yang berbunyi untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggar lintas jalan dapat digunakan peralatan elektronik, yaitu kamera etle ini. Yang berikutnya PP Nomor 80 Tahun 2012 pasal 14 ayat 3 pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana masuk ayat 1 huruf B dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata langsung oleh petugas indera atau tertangkap oleh alat penegak hukum secara elektronik, ya dengan kamera. Berarti tertangkap tangan pelanggar dengan petugas, bisa saja juga tertangkap tangan oleh alat elektronik yang kamera. Kemudian terakhir Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rakiten pasal 87 unit pelaksanaan Rakiten dan dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan STNK. Kaitan dengan tadi, kalau kita melanggar, kita abaikan, tidak kita segera kita selesaikan, kendaraan kita akan diblokir. Kalau kendaraan sudah diblokir, kendaraan tersebut tidak bisa balik nama, tidak bisa dibayar pajak, tidak bisa dicabut mutasi keluar sebelum kita tuntaskan dulu denda pajak. Kemarin ada nanya, berarti pajak kami numpuk, bukan di pajak yang numpuk. Pajak beda dengan denda tilang. Pajak tetap, tapi denda sebelum kita bayar pajak, denda tilang harus diselesaikan dulu. Seperti itu. Ya, lanjut. Ini perlu kita ketahui juga macam-macam kamera etle. Yang pertama, e-police merupakan kamera e-police merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran. Apil dan marka. Apil ini alat pengatur isyarat lalu lintas, lampu merah, marka, dan mengcapture plat nomor kendaraan untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan. Saat yang sama, jam sama, apabila kendaraan lewat di kamera etle, langsung muncul di fotonya itu, di capture itu, di samping sebelah kanan itu identitas kendaraan, siapa pemilik kendaraan, alamat pemilik kendaraan. Kemudian yang kedua, kamera checkpoint. Nah, ini yang kita pasang, kamera checkpoint merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi dan mengcapture kendaraan yang melakukan pelanggaran. Genap ganjil, sini belum diberlakukan, kita genap ganjil, tidak memakai sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi. Kita nih sekarang sudah ketergantungan dengan HP. Nah, di sini mana? 1, 2, 3, tidak kata tidak pegang HP. Tidak bisa sekian menit tidak bisa melepaskan HP. Berimbas ke saat kita mengemudikan kendaraan. Bukan hanya kita bawa mobil baik sekarang. Naik motor kadang juga malas WA. Sudah, seperti mungkin bapak-bapak. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri balas WA. Itu tidak dibenarkan. Karena apa? Beberapa evaluasi kejadian apabila kita hilang konsentrasi, selama kita mengemudi ya, sepersekian menit atau persekian detik dengan kecepatan tertentu, kita tidak bisa menguasai kendaraan yang kita kemudikan, itu seperti kecelakaan. Kecepatan sekian kilometer per jam, hilang konsentrasi, sulit untuk kita kembalikan keseimbangan kendaraan. Kalau tidak kita tabrakan dengan kendaraan lain, kita nabrak rumah ataupun kecelakaan tunggal, yang sendiri rugi kita. Kalau kita lalai, seperti yang saya sampaikan tadi, penumpang kita ikut, diri kita ikut terancam, keselamatan penumpang kita ikut terancam, pengguna jalan lain juga ikut terancam. Makanya tidak dibenarkan untuk menggunakan ponsel. Susah memang menghilangkan ponsel, apalagi yang punya adik-adik nih, yang punya Instagram ya, mungkin ada DM ataupun dari siapa, mungkin bapak-bapak yang Pak Ades WA, Pak Ades, banyak grup WA. Grup WA ini mungkin 20-an mungkin, apalagi Pak Camat mungkin, grup kawan SD, grup kawan SMP, grup kawan SMA, kalau kuliah grup kawan kuliah, belum lagi grup kecamatan mungkin,
grup kabupaten, banyak nih sekali grup. Nah itu yang buat kita setiap saat nak nyingok pengen lihat HP. Mungkin ada informasi apa yang perlu kita ketahui di HP. Tidak apa-apa, yang penting jangan saat berkendara, kata akan mengganggu keselamatan, mengancam keselamatan. Lanjut. Kemudian kamera berikutnya, kamera speed cam. Ini adanya di tol, tidak ada di wilayah kita, hanya pengetahuan saja untuk mengukur kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Misalnya di jalan tol tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Nah, itu secara otomatis kalau kecepatannya lebih akan tertangkap kamera, tahu dia, dan akan di capture kendaraan tersebut melanggar. Lanjut. Kemudian yang keempat, kamera mobile yang ada di mobil. Ini belum ada di wilayah kita. Wilayah kita baru 2 kamera yang di Simpang Pemkab dan bukan simpang depan Gedung Senian. Ke depan mungkin ada, tapi kita belum tahu kapan. Karena keterbatasan jumlah kamera itu, mungkin yang di mobil ini bisa bergerak patroli mungkin ke kecamatan, tapi untuk dalam waktu dekat belum. Lanjut. Ini perlu diketahui juga, perlu ingat, pelanggaran dapat deteksi otomatis oleh alat bantu elektronik ETLE. Ada 10. Yang pertama, melanggar APIL, traffic light. APIL ini artinya APIL, alat pengatur isyarat lalu lintas. Apa yang traffic light, kemudian marka. Yang kedua, pelanggaran marka jalan, garis stop. Kalau di perempatan jelas itu ada garis stop yang melintang di sebelum perempatan. Kemudian yang berikutnya, tidak menggunakan sabuk keselamatan, jelas untuk kendaraan roda 4. Yang keempat, menggunakan ponsel seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kelima, melanggar batas kecepatan. Kemudian yang keenam, pelanggaran melawan arus. Berikutnya, pelanggaran tidak menggunakan helm. Nah, menggunakan helm ini banyak di wilayah kita karena sulit untuk mendisiplinkan diri kita pribadi. Kami tadi perjalanan dari Muara II ke sini banyak ternyata yang pakai helm kami ketemu. Tapi lebih banyak lagi tidak pakai helm, Pak Kades. Banyak yang tidak pakai helm. Banyak yang pakai helm, lebih banyak lagi tidak pakai helm. Kemudian yang nomor 8, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan jalan tertentu, flyover atau underpass. Ini tidak ada wilayah kita. Mungkin kalau di Palembang itu pun 4 meter coret, tidak boleh lebih dari tinggi 4 meter. Karena kendaraan truk ini tidak sesuai dengan kir sekarang. Kendaraan baknya itu ditinggikan ataupun chassisnya dipanjangkan. Nah, itu kalau ditanya oleh usaha angkutan, kalau tidak sama itu Pak, dikit dapat ongkosnya katanya. Kalau dilebarkan banyak dapat ongkos. Tapi itu tidak boleh karena ukuran tinggi sama lebar sudah diuji coba untuk keselamatan beratnya itu yang diperbolehkan beban kendaraan. Kemudian yang terakhir, pelanggaran keabsahan STNK, belum melakukan perpanjangan STNK. Nah, ini kaitannya dengan yang seperti saya sampaikan juga. Kami sosialisasikan juga, bapak-bapak perlu ketahui. Ini sudah di beberapa bulan terakhir ini sudah disosialisasikan tingkat nasional oleh Bapak Kakor Lantas, penerapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bunyinya cak ini. Kendaraan yang tidak memperpanjang masa berlaku STNK lebih dari 2 tahun. Nah, kendaraan tidak memperpanjang, bukan memperpanjang di situ bunyinya. Kendaraan yang tidak memperpanjang masa berlaku STNK lebih 2 tahun dapat dihapus dari registrasi. Dapat dihapus dari registrasi. Huruf B, kendaraan sudah dihapus registrasi tidak dapat didaftarkan kembali. Artinya STNK itu kan berlakunya 5 tahun. Harusnya kita ganti plat kan 5 tahun, misalnya 2022. Plus 2 tahun ke depan tidak kita perpanjang, kendaraan itu menurut pasal 74 boleh dihapus dari registrasi yang ada di Samsat. Mekanisme seperti apa? Mekanisme akan kami layangkan surat peringatan 3 kali dengan jarak waktu masing-masing 1 bulan.
3 kali surat sudah kita kirimkan sama alamat yang bersangkutan, tidak ada konfirmasi ataupun tidak memperpanjang masa berlaku STNK, kendaraan tersebut boleh dihapus. Nah, hati-hati, jadi kendaraan sudah lama itu, kalau sudah dihapus berarti nomor polisi yang kita gunakan itu boleh digunakan kendaraan baru ataupun kendaraan mutasi masuk lainnya. Kendaraan kita sudah tidak bisa didaftarkan kembali. Maka ini kita mulai kesadaran. Sebenarnya undang-undang ini sudah dari tahun 2009. Dari tahun 2009 sudah berlaku. Namun akan diterapkan dalam waktu dekat karena kaitannya dengan etle. Karena di situ kendaraan tidak memperpanjang masa berlaku STNK lebih dari 2 tahun. Dapat, kata-kata dapat ini kan melihat situasi, bukan harus dihapus, bukan dapat dihapus dari registrasi. Nah, ini kita lihat di perempatan ada 4 kendaraan yang melanggar, sudah di lingkar merah, mungkin kelihatan dari jauh tuh. Silakan maju kalau kurang, Pak. Tidak apa-apa. Di sini kan masih kosong. Kalau kurang jelas. Ada yang melanggar garis stop, itu sudah di lingkar merah, bus warna putih. Kemudian di belakangnya lagi ada mobil tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian ada sepeda motor tidak menggunakan helm, dan kemudian ada lagi mobil yang melanggar garis stop. Semuanya tertangkap oleh kamera. Ini ada 10 ini, silakan diingat-ingat. Kemudian lanjut. Nah, ini yang perlu disampaikan oleh dari tim Polda kemarin. Ini sudah terjadi di terutama yang sudah lama yang menggunakan etle, banyak bukan wong yang baik yang pakai masker. Pelatnya baik dipasangkan masker sekarang biar tidak kena COVID padahal bukan itu, untuk menghindari ini etle. Ketawa mengadek. Jadi pelat itu viral kemarin menggunakan masker, dipasang masker supaya tidak terpantau etle. Di sini ada berapa sekarang itu masyarakat menyiasati. Yang pertama, pelat ditutup menggunakan masker maupun skotlet. Yang kedua, pelat dilepas, kendaraan sama sekali tidak ada plat nomor. Yang ketiga, kendaraan dipasang plat palsu, tidak sesuai dengan registrasi sesuai BPKB. 3 itu jangan kejadian, tapi sudah diantisipasi. Jangan ini dulu, karena kita ke depan dituntut untuk tertib, bukan untuk menyusahkan. Secara langsung, apabila kendaraan tidak terbaca oleh alat kamera ini, alarm yang di lingkar merah itu di back office yang ada di kantor akan berbunyi. Ada kendaraan lewat di situ tidak bisa dibaca oleh alat. Artinya kendaraan itu tadi atau ditutup atau tidak ada plat nomor atau menggunakan plat nomor palsu. Jadi secara otomatis secara langsung petugas yang ada di back office di kantor menghubungi petugas di lapangan. Tolong berhentikan kendaraan warna ini di situ. Coba cek keabsahan kepemilikannya itu. Bawa ke kantor BPKB. Kalau memang hasil kejahatan tidak bisa menunjukkan keabsahan yang resmi, akan panjang urusannya. Itu, Pak. Lanjut. Nah, ini perlu diingat juga mekanisme etle. Nah, bapak-bapak yang di belakang kelihatan ya? Itu yang di sudut sebelah kiri paling atas, capture kamera pada saat melanggar. Kemudian saat melanggar capture kamera kalau bahasa kita nih langsung dipoto melanggar. Secara otomatis apa yang dilanggar langsung keluar di situ. Kemudian setelah di capture kamera, data langsung masuk ke back office. Back office ini semacam ruangan perangkat yang di Polres. Kemudian data masuk ke back office, petugas membuat surat konfirmasi. Surat konfirmasi untuk dikirim ke alamat sesuai data kendaraan. Setelah surat konfirmasi diterima oleh sesuai alamat, kemudian ada 2 pilihan. Yang pertama datang ke Polres, yang ketiga mengabaikan. Yang kedua mengabaikan. Kalau mengabaikan diblokir 7 hari, dari 7 sampai 14 hari diblokir. Kalau datang ke Polres dijelaskan ini melanggar kendaraan, fotonya ini, jamnya sekian, silakan bayar denda ke bank, nanti diberikan tilang untuk kode BRIPA. Kalau setelah dapat kode BRIPA, kalau bila diabaikan tidak dibayar, blokir kendaraan.
Kalau dibayar selesai, tidak ada lagi urusan. Kalau diblokir, konsekuensinya kendaraan itu tidak bisa bayar pajak, tidak bisa cabut mutasi, tidak bisa BPN balik nama. Ini mekanisme penerapan ETLE. Lanjut. Ini untuk perbandingan kamera ETLE dengan petugas penindakan pelanggaran lalu lintas konvensional, melibatkan personel yang cukup banyak, kemudian dilakukan di jam dan lokasi tertentu, tidak bisa terawasi penuh 24 jam. Kalau kita polisi sekarang ini tidak mungkin jago di jalan itu 24 jam untuk masyarakat tertib, karena sekarang masyarakatnya tertib apabila dijaga. Luar dari polisi kantor polisi melanggar lagi. Nah, dengan kamera ini bisa 24 jam jago. Kalau kita polisi berdiri di jalan paling lama 2 jam 3 jam, pasti tidak akan lebih dari situ. Kalau kamera ini 24 jam, kecuali mati lampu nggak tahu kalau dimatikan lampu. Nah, yang keempat ini peluang KKN pungli oleh petugas itu tidak ada. Jadi tidak ada negosiasi, tidak ada sesal di tempat. Semuanya dendanya masuk ke negara. Yang kelima, cukup lemah dalam pembuktian pelanggaran. Nah, kalau yang dengan kamera ETLE jelas, tidak terbantahkan, jam jelas, apa yang dilanggar jelas, fotonya jelas. Lanjut. Ini manfaat ETLE, memberikan kepastian hukum. Kemudian smart city ini kami akan putarkan nanti setelah sosial ini aplikasi Dulur Kito Smart City ini. Apa korelasinya dengan ETLE? Aplikasi ini berbasis Android, bisa kita download. Misalnya Pak Kades punya kendaraan, download aplikasi, daftarkan kendaraan, misalnya kendaraan atas nama dia, istri ataupun anak, yang penting dalam satu kakak, silakan didaftarkan. Didaftarkan di situ. Keuntungannya apa? Kendaraan itu tidak nunggu lagi surat konfirmasi. Nanti sebenarnya konfirmasi ini perlahan kita hilangkan dengan karena wilayah cakupan cukup luas, kita akan digantikan dengan surat elektronik tadi. Misalnya Pak Kades sudah mendaftarkan kendaraan itu dipinjam di tetangga ataupun dipakai anaknya mungkin. Anaknya misalnya ngomong nak keranau katanya, pakai mobil. Tahu-tahu dapat notifikasi, dapat semacam WA kan di aplikasi. Tertangkap di Moroduo, melanggar, tidak menggunakan sabuk misalnya. Nah, bohong anak aku tadi, katanya nak keranau sinilah. Nah, itu bisa kita cepat tahu kendaraan kita melanggar, ataupun kendaraan itu dipakai orang lain. Yang kedua, keuntungan kendaraan kita dipinjam orang lain, atau keluarga, tetangga, sanak, atau pemilik pinjam ataupun ke Moroduo. Tahu-tahu dapat notifikasi melanggar ini sekian ratus. Begitu dimalingkan, tinggal kita sampaikan, fotonya ada, kamu melanggar, silakan selesaikan bayar. Tidak mungkin kita pinjam ke mobil kita sulai bayar kan, bisa seperti itu kan. Kemudian meningkatkan PAD, harapannya dengan ini masyarakat ini kan taat pajak, meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Kalau PAD meningkat, mungkin anggaran yang lain bisa meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, budaya tertib lalu lintas. Dengan ini harapannya masyarakat Indonesia tertib lalu lintas. Output terakhir, masyarakat tertib, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecelakaan. Yang berikutnya, kita mendukung program pemerintah. Ya, lanjut. Ini fungsi kamera ETLE yang pertama memanajemen penegakan hukum lalu lintas, yang kedua untuk memudahkan analisa lalu lintas, yang ketiga terakhir sebagai data. Lanjut. Nah, ini lokasi penempatan kamera, barangkali sudah sebagian besar sudah tahu. Yang di atas itu yang ada gambar Polantas menuju itu di depan pos lantas, depan gedung kesenian. Itu belum terpasang, namun tadi malam sudah terpasang semua ini. Tadi
malam ini menyelesaikan yang di Simpang Pemkab, karena tadi malam semuanya dilepas, dicek kesiapan terakhir. Kemudian yang di bawah Simpang Pemkab sudah terpasang, namun tadi malam dilepas kameranya, dicek kesiapan terakhir. Malam ini semuanya sudah terpasang, karena per 1 Januari semuanya sudah ready dan sudah bisa main penegakan hukum. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, sangat disayangkan tidak menggunakan helm. Ini denda maksimal, denda yang paling tinggi 250.000, tidak menggunakan sabuk keselamatan 250.000, menggunakan ponsel ini besar ini, jangan anggap sepele, 250.000, kemudian melawan arah 500.000, berboncengan lebih dari 1, 250.000. Bayangkan apabila ini berkali-kali kita langgar, akan akumulasi. Sayang kalau ibu-ibu mungkin lebih baik untuk kebutuhan dapur ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau adik-adik mungkin bisa untuk keperluan sekolah. Kalau Pak Kades lebih baik untuk jajan rokok sama kopi mungkin di luar, ataupun bensin kan. Sangat disayangkan, kita harus membayar ke negara karena kita tidak mau tertib. Ke depan bukan pemerintah atau bukan polisi ini nambah mempersulit, memang ini sebenarnya sudah lama, tidak ada ditambah-tambah, sudah lama, tapi kita ke depan akhir-akhir ini dituntut untuk lebih tertib lagi. Ini yang tidak menggunakan helm ini yang banyak sulit untuk membiasakan diri, mulai dari diri pribadi. Sebenarnya kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kalau kita duduk di pojok motor itu, kalau belum pakai helm mungkin ada yang kurang, apalah kurang, belum pakai helm. Ataupun kalau mobil itu belum pakai safety belt, belum menggunakan sabuk keselamatan. Lanjut. Ini contoh surat konfirmasi. Yang pertama ada 3 lembar, yang pertama surat pengantar, kemudian yang kedua data kendaraan, yang ketiga capture kamera ataupun hasil foto saat melanggar. Lanjut. Ini konsep ke depan. Lanjut. Nah, ini saat ini Korlantas Polri sudah bekerja sama dengan Barreskrim Polri terkait penyempurnaan fitur. Kecanggihan dari kamera etle, yaitu ke depan kamera etle akan dilengkapi sensor wajah, deteksi wajah yang langsung terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi kalau sekarang yang tertangkap kamera menggunakan data kendaraan situ, namun sudah tertib kendaraan yang sudah bersurat kalau sudah tahan pajak beralih ke PIS muka. Jadi begitu kita lewat langsung di sebelah foto hasil capture data yang bersangkutan, mungkin sesuai dengan data di KTP, alamat, umur, tempat tanggal lahir, sesuai data kependudukan. Ini sedang pengembangan. Lanjut. Nah, ini tunggu-tunggu. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan untuk kita tutup dulu video terakhir kaitan dengan Smart City sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Dulu kita, kalau kita sekarang ini kan masih Palembang, tapi sudah ada yang selatan. Pertama-tama silakan masuk ke aplikasi Gesto, lalu download aplikasi Palembang Dulu Kita. Setelah berhasil download, lanjut membuat akun, kemudian isi nama lengkap, email, dan kata sandi. Setelah berhasil membuat akun, verifikasikan email Anda, lalu tunggu verifikasi pesan dan email. Setelah berhasil verifikasi email, lanjut login akun yang sudah diverifikasikan. Tampilan akan pindah ke menu registrasi, lalu pengguna akan mengisi data pribadi dengan mengisi nomor handphone, nomor WA, jenis kelamin, jenis identitas, KTP
atau SIM, lalu upload foto yang dilampirkan dan data lainnya yang harus diisi. Apabila ada tanda merah di dashboard profil, akun dalam proses validasi dari operator. Setelah operator memvalidasi user akun tersebut, maka data yang diinput bisa dibuka. Pada menu dashboard ada fitur data milik kendaraan. Untuk menginput data kendaraan, apabila terjadi pelanggaran bisa dicek melalui aplikasi Palembang Dulu Kita. Dengan mengisi jenis kendaraan, nama pemilik, nomor BPKB, nomor plat, nomor rangka, nomor mesin, dan data lain yang harus diisi. Setelah mengisi data kendaraan, ada notifikasi hijau. Setelah berhasil menginput data kendaraan, pilih fitur lacak kendaraan. Data riwayat kendaraan bisa dicek selama 1 minggu. Setelah dipilih tanggal, maka akan muncul capture kendaraan yang telah terdaftar pada data kendaraan. Pemilik akun yang melakukan pelanggaran bisa dicek pada catatan tilang untuk mengkonfirmasi pelanggaran secara online. Kemudian dialihkan ke link website Etle Nasional untuk mengisi data pelanggaran secara online. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan cara menggunakan aplikasi Palembang Dulu Kita yang dirancang untuk membantu masyarakat Palembang dalam proses pengecekan catatan tilang elektronik atau Etle. Nah, Semoga membantu. itu tadi video Smart City kaitannya dengan tilang elektronik, biar kita lebih cepat tahu. Nanti kami akan bagikan linknya untuk download dengan Pak dari Polsek ya, untuk bisa dikirim ke masyarakat yang bisa download. Biar kita cepat tahu, jangan sampai kita lambat tahu malah numpuk. Kaitannya kan itu tadi, kendaraan kita dipinjam maupun dipakai orang lain. Jadi kita cepat tahu, biar kita cepat konfirmasi fotonya ada tadi jalan. Terus kita bisa melihat kendaraan itu pergi kemana baik dalam waktu seminggu itu. Baik, terima kasih. Mungkin demikian. Kalau ada yang bertanya, kami silakan untuk 3 penanya pertama. Sebutkan nama, apa yang ditanyakan. Kami akan coba menjawab. Kalau memang belum bisa kami menjawab, kami akan sampaikan kepada pimpinan. Ya, silakan Pak. Sini Pak. Ini adalah sesi tanya jawab antara masyarakat dan juga polisian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Camat Boy Pematang Ribu Ranau Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak kepolisian dari Polres Oku Selatan yang berkesempatan hadir. Dan di sini tentunya kami langsung saja, nama kami Suhartoyo, kami dari Desa Sumber Mulia, Pak. Di sini ingin kami pertanyakan karena kami tadi sudah melihat, mendengar tentunya, dan tentunya kami telah mengapresiasi sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari Kepolisian Oku Selatan. Dan di sini kami ingin bertanya, Pak ya, kalau tadi yang disampaikan masalah sosialisasi persiapan penerapan Etle Electronic Traffic Law Enforcement, ini tadi masalah kelengkapan kendaraan, baik itu kendaraan maupun juga si pengendara harus lengkap tentunya. Dan di sini tadi tidak disentil atau disebutkan masalah surat izin mengemudi, yaitu SIM. Sedangkan kalau kami kena razia di jalan, Pak ya, yang pertama sekali ini yang disebut SIM. Ada SIM enggak? Ada STNK enggak? Ini yang pertama kali ditanyakan oleh Pak Polisi. Dan di sini ingin kami tanyakan, apakah kamera elektronik ini bisa mendeteksi bahwa
si pengendara ini ada SIM atau tidak. Itu yang pertama. Karena kalau umpamanya tidak bisa mendeteksi, tentunya kami yang dari gunung ini Pak ya, rata-rata belum punya SIM, kadang Kemoroduo juga sering kucing-kucingan, jadi mungkin tambah lemak Pak ya, lewat kamera itu dapat SIM lolos. Nah, itu juga yang kedua kali masalah plat nomor Pak ya. Kalau masalah plat nomor BG ini kan bisa dibuat Pak ya, kadang 10.01.2025 yang ada di situ. Kadang nyatanya di sini 10.01.2022 sudah mati. Sementara terdeteksi oleh kamera, oh ini lengkap. Apakah kamera elektronik juga bisa mendeteksi plat kendaraan bahwa ini pajak hidup atau pajak sudah tidak hidup lagi? Nah, mungkin hanya itu dua pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tegak Pak. Silakan berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Ya. Nah, berdiri Pak. Maju depan apa? Nak tegaknya dari Pak. Ya, biar Suruh ketemu. Baca dan nurut. Terima kasih Pak Polisi sebagai narasumber. Saya Johan Aidi, Kades Desa Tanjung Sari Pak. Sedikit kami sampaikan sedikit Pak sebelum mengacu ke pertanyaan. Selama ini kami ke Kemoroduo, ke Kabupaten Oku Selatan, ibu kotanya Kemoroduo, ragu-ragu karena di sana kan ada kamera pemantau. Teknisnya kami belum tahu, yang ditilang yang mana, kan denda yang mana, membingungkan. Katanya kena di marka, ini ada dendanya. Kadang-kadang kendaraan kita dipinjam oleh teman, kan kadang-kadang dipinjam oleh keluarga. Ada dapat informasi dari keluarga kita di Palembang, nggak pakai sabuk 500.000 bayarnya pajak kan? Ya kita kalau sekali, kalau 3-4 kali lupa, kita belum terbiasa. Alhamdulillah hari ini terjawab apa yang jadi kekhawatiran. Jadi Pak narasumber, jadi kami masyarakat ini, termasuk kami kades-kades ini, punya kendaraan belum tentu atas nama kami ya. Ya kalau pertama kami beli umpamanya memang baru, tapi kalau kami beli udah tangan kedua, tangan ketiga, artinya kadang-kadang belum kami beli nama, masih nama yang lama-lama. Dengan melihat dari paparan Bapak tadi, dengan tilang elektronik, artinya kesalahan dari pengendara, pengemudi, disampaikan melalui surat ke alamat yang pemilik atas nama STNK, umpamanya punya saya atau punya teman yang lain beli dari Bandar Raja, kan alamatnya masih Bandar Raja Pak. Tentu ini bikin masalah Pak. Artinya bagi kendaraan yang belum balik nama. Kedua kalinya Pak, ada informasi kalau menjelaskan bahwa tilang elektronik ini akan dibayar, akan karuan, akan jelas bahwa pelanggaran-pelanggaran atas tilang elektronik ini akan dibuktikan di waktu membayar pajak. Jadi akan ada perinan, nanti di saat kita bayar pajak nanti akan keluar semua berapa total denda dan berapa pokoknya dari pajak itu. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Musli, saya ingin bertanya mengenai penggunaan intercom pada helm. Apakah itu merupakan pelanggaran
pelanggaran berlalu lintas ataukah tidak? Intercom. Kamera bukan? Mungkin di sini agak asing intercom. Kalau di kota-kota besar tuh banyak yang memakai itu intercom, alat komunikasi di helm gitu. Untuk intercom. Kita buka selebar-lebarnya pertanyaan kait dengan etle maupun pajak sama SIM. Kami silakan. Kita coba untuk jawab Pak Suhardoyo. Ya. Apakah SIM STNK bisa terdeteksi oleh etle? Tadi sudah kita sampaikan waktu ngobrol-ngobrol di sana. Sementara kamera etle ini hanya mendeteksi pelanggaran yang kasat mata, bukan yang di mobil yang sepeda motor tadi. Ada 10 tadi kan, siang kasat mata, surat tanah nomor kendaraan, itu baik. Kemudian plat nomor palsu, bulannya Pak yang dipalsukan. Di sini tidak bisa dibohongi, langsung keluar. Apabila turun ke bawah kelihatan matinya bayar pajaknya tahun berapa. Kalau kita mau dibayar secara lemas apa ketahuan di sini. Sistem sudah terkoneksi dengan sistem ERI. Ini jawaban dari elektronik registrasi dan identifikasi yang punya polisi di lantas yang menunjuk identitas kendaraan itu polisi. Pokoknya dikasih nomor polisi dan nomor polisi. Jadi polisi yang memberi identitas kendaraan itu baru beralih ke pajak ke pemerintah daerah. Cukup baik, jelas ya. Kemudian Pak Kades Tanjung Sari, kendaraan beli nama orang lain dan STNK dan surat dikirim ke alamat pemilik nama. Makanya seperti saya sampaikan tadi, apabila kita punya kendaraan, kita jual dengan orang lain, segera kita blokir. Kaitan dengan kakek nyampein gitu surat itu. Repot kita, memang kita tidak bebankan bayarnya milik baru, tapi setelah kita blokir belum dibayar pajak, belum balik nama oleh yang pemilik baru, kendaraan itu melanggar, surat ke kita. Kalau kita kenal kita kasih tahu, cuma kalau kita kenal abaikan, nanti kenanya begitu cabut mutasi, bayar pajak, pembalik nama kelihatan di situ. Kendaraan harus selesaikan dulu denda tilang, baru bisa ke bayar pajak. Clearan di situ tidak bisa terbantahkan. Pemilik lama akun baru yang melanggar. Ada fotonya Pak Kades. Tidak terbantahkan. Tanggalnya sudah ada, jam sudah ada, siapa yang mengendarai sudah jelas di situ. Tergantung kesepakatan antara dua-duanya. Kalau dia melanggar pemilik baru, ya dia harus menyelesaikan. Cabut mutasi, balik nama maupun bayar pajak. Itu baik. Penggunaan intercom pada helm ini semacam alat komunikasi, hanya berupa suara ya, bukan kamera ya. Suara yang langsung nempel di helm. Apakah bisa terdeteksi? Saya rasa ini tidak terdeteksi karena nggak kelihatan. Yang kelihatan kita megang HP yang merekam. Itu pun saya rasa tidak begitu mengganggu konsentrasi karena tangan kita tetap di kemudi. Sama seperti ini halnya kita ngobrol dengan orang yang di samping kalau kita main mobil kan, tidak melanggar lalu lintas itu, tidak apa-apa ngobrol gitu, tidak mengganggu konsentrasi. Sama tadi tidak memegang ini terus kan, tidak terbantau kamera. Kalau kamera ini kan mendeteksi apabila kita kelihatan menggunakan sesuatu HP. Cukup ya? Ada lagi? Ayo. Semakin banyak yang bertanya berarti semakin paham kaitannya dengan etle maupun SIM sama Samsat tadi. Ada? Ayo, Pak Kades, ada yang tanyakan? Ya, untuk ke masyarakat, penjelasan masyarakat. Ya, silakan. Persiapan kamera dari tempat Ade Chandra Pak, dari Sumber Mulia Pak. Jadi ini kan sistem etle,
yaitu menggunakan sistem kamera. Tentu dia punya titik tempat-tempat yang tertentu. Nah, jadi bagaimana kalau kami sebagai pengendara tiba-tiba ada razia, misalnya di jalan lintas Muara II ke Ranau, Pak. Nah, kebetulan ada razianya itu daerah Kaimulu misalnya, Pak. Kan di situ tidak ada titik kamera etle. Nah, kemudian kami ditanya lengkapan keseluruhan kendaraan bermotor misalnya, Pak. Lalu apakah kami harus lapor atau bagaimana ini, Pak? Kemudian ataukah kami harus berdamai di tempat misalnya, Pak? Biasanya kan razia-razia di tempat yang tertentu seperti itu ada acara damai di tempat. Nah, apakah kami harus ikut acara damai di tempat ataukah harus melapor tersebut, Pak? Itu saja, Pak, yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, yang cukup bagus. Ada lagi? Ayo, silakan, Pak. Baiklah, Pak, saya akan bertanya sedikit. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Hatta, Kepala Desa Hangkusa. Jadi sebagaimana telah ditayangkan tadi, Pak, ada untuk pendataan kendaraan itu tadi, Pak, kami lihat. Tapi di sini kami ada sedikit pertanyaan, Pak. Jadi untuk pendataan kendaraan itu yang didaftarkan itu apakah mesti harus atas nama sendiri ataupun yang ada dalam kartu keluarga, atau bisa yang kendaraan tersebut yang belum kita pindah tangankan? Semisal, Pak, saya memiliki kendaraan yang saya beli dari showroom. Kalau saya beli dari perorangan, mungkin saya tahu pemiliknya di mana, alamatnya, siapa orangnya. Tapi kalau umpamanya saya beli mobil tersebut di showroom, saya tidak tahu di mana penjualnya, walaupun tertera mungkin di STNK yang ada. Nah, jadi pertanyaan kami, apakah yang dimasukkan di dalam data kendaraan tersebut oleh yang pemilik mobil itu harus nama dari yang ada di kartu keluarga saya, atau bisa data dari pemilik ataupun mobil yang saya punya yang bukan atas nama saya? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Muara II, Pak. Sini tadi tujuannya nak ngeliput. Kebetulan di sini ada sosialisasi, aku mampir ke sini nak ngeliput, jadi diaturkan untuk pertanyaan. Kemungkinan aku izin, Pak Kades, nggak bertanya dikit. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, dikalau kami lagi berkendara kemudian di stop oleh pihak lantas ataupun pihak polisi yang lain, salah satu kami dari Kebon, dalam perjalanan kami pulang kami dicegat oleh pihak petugas lantas, lalu kami dipertanyakan surat menyurat motor. Kami tidak membawa surat keterangan bermotor, SIM tidak bawa, STNK tidak dibawa. Lalu apa yang harus kami lakukan sebagai warga? Apakah jikalau ada pertanyaan dari Bapak yang menyetop kami itu hendak membawa motor, apakah kami harus memberikan motor tersebut atau gimana, Pak? Ya, cukup sampai di situ. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Kita akan coba jawab. Pak Ade Chandra, kamera ini di lokasi tertentu dan tiba-tiba ada razia, apakah harus lapor? Nah, jadi sementara sampai dengan saat ini kita tidak ada razia yang sifatnya mengecek kelengkapan kendaraan, kecuali ada insidental, ada suatu kejadian misalnya di suatu tertentu,
yang menyangkut kriminal, mengharuskan kita berazia mencari kendaraan, boleh. Tapi kalau mobil ada razia yang menyangkut dengan pelanggaran, sementara kami belum diperbolehkan razia stasioner namanya, mengecek surat-surat kendaraan. Kalau memang ada polisi yang menyetop di jalan menanyakan STNK SMSI, silakan, boleh polisi menanyakan identitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 22 tahun 2002 tentang polisian, boleh menanyakan identitas seseorang, boleh. Namun sekarang kami tidak boleh nilang manual, kecuali memang ada kejadian, misalnya ada perampokan di situ, polsek setempat menghubungi kendaraan ngarah ke Banding, misalnya ada razia di situ, boleh ya, menanyakan. Tapi sebetul mencari kendaraan itu tadi, kalau dimungkinkan kendaraan lewat di situ. Namun untuk tilang manual sementara kami tidak, sampai dengan hari ini ya, kita tidak tahu, tapi ke depan. Cukup baik. Kemudian bakal soal pulsa, kendaraan atas nama sendiri atau orang lain tilang manual bisa daftar Smart City atau daftar dalam kartu warga. Yang Smart City tadi ya, untuk ini. Sementara kendaraan itu yang atas nama kita sendiri maupun dalam satu kakak. Kaitannya tadi, kita ini sebenarnya kita dituntut untuk atas nama kita sendiri kendaraan. Begitu kita beli kendaraan, segera kita balik nama. Begitu kita jual kendaraan, segera kita blokir. Itu makanya kita begitu kita bayar pajak, ditanya dulu KTP sesuai tidak yang tertera di STNK. Tujuan itu tadi supaya kendaraan yang operasional ini kita sendiri. Apalagi seperti tadi kita ngobrol-ngobrol situ, kendaraannya plat seberang, kita rajin bayar pajak, nukung bangun aja. Enak, makanya tiap tahun kita bayar ke plat B itu, katanya dipermudah. Malah gitu makanya dan Lampung Selatan tiap hari berulang di sini, kita justru mendukung pembangunan di tempat lain.